Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Camai Studio. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita yang baru. Baik teman-teman, cerita kali ini saya mengambil sumbernya dari Twitter, cerita Siska. Dan untuk nama nanti saya samarkan, yang berjudul Rumah Tanggaku Rusak Karena Wanita Itu. Sungguh semua ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Bu Nuni. Rumah tangganya harus hancur karena karyawannya sendiri. Sungguh, jika berujung seperti ini, dia sangat menyesal mempercayakan semuanya kepada Melati. Jadi, Ibu Nuni dan Pak Sinan ini punya usaha gede sekali. Dikatakan sukses banget. Nah, karena sukses itu tadi, Pak Sinan sampai buka cabang di mana-mana. Suatu hari, Pak Sinan ini kekurangan pegawai. Akhirnya dia buka loker buat siapapun di salah satu kantor anak cabang. Setelah buka loker, banyak yang memenuhi kualifikasi saat itu. Salah satunya ada perempuan yang bernama Melati. Dia cerdas, baik, juga bagus banget sopan santunnya. Karena sifatnya yang bagus dan juga bisa merangkul siapapun, si Melati ini diberi jabatan yang bagus di kantor anak cabang itu. Bu Nuni juga percaya banget sama si Melati, sampai menjadi tangan kanan Bu Nuni saat itu. Apapun dipercayakan kepada Melati. Setahun berjalan, tiba-tiba ada keanehan yang terjadi kepada suaminya. Firasat Bu Nuni saat itu berkata demikian. Entah mengapa, seperti ada yang aneh dengan sikap suaminya saat itu. Pak Sinan sering memakai parfum dan juga dandan yang rapi. Bu Nuni mengira bahwa Bapak Sinan ingin bertemu dengan teman atau rekan sesama wirausaha. Tetapi keanehan muncul ketika Pak Sinan jarang pulang ke rumah. Bu Nuni saat itu mencoba untuk tidak curiga karena dia sudah percaya 100% kepada suaminya. Suatu hari, Bu Nuni berangkat umroh sendirian. Urusan rumah dia pasrahkan ke Melati. Waktu di Tanah Suci, dia sering bertemu laki-laki yang sama persis dengan suaminya. Anehnya, laki-laki itu berbuat tak senonoh saat itu. Bu Nuni hanya beristighfar dan batin, "Ya Allah, ini kan Tanah Suci, kok bisa-bisanya bermaksiat?" Tetapi saat ditoleh kembali, pasangan itu sudah tidak ada. Setelah selesai umroh, Bu Nuni mendapat kabar yang kurang menyenangkan. Tetangganya berkata bahwa suaminya sering membawa perempuan ke rumah. Tetangga itu juga bilang kalau pakaian perempuan itu tak senonoh. Bu Nuni kaget mendengarnya. Namun, ia tidak langsung percaya dengan perkataan tetangga itu. Dia mencoba untuk tetap percaya bahwa suaminya itu setia dan menganggap semua yang terjadi ini cobaan. Suatu hari, Pak Sinan izin keluar dengan tampilan yang matching. Bu Nuni curiga karena semua toko sedang tutup. Akhirnya, saat sang suami pergi, dia membuntuti dari belakang. Ternyata sang suami menuju ke hotel. Loh, kok ke hotel? Bu Nuni mencoba tenang dan tidak panik saat itu. Gak ngerti kenapa, dia tiba-tiba telepon Melati dan tanya keberadaannya di mana. Saat ditanya, Melati berkata bahwa dia sedang berlibur dengan keluarganya. Bu Nuni saat itu merasa lega. Oh, berarti bapak memang sedang bertemu dengan temannya. Tetapi, waktu ingin pulang, Bu Nuni terkejut ketika melihat Melati turun dari mobil dan masuk ke dalam hotel. Wih, pikirannya sudah macam-macam. Setelah Melati masuk, Bu Nuni dengan cepat mengikuti dan tanya ke petugas. Ternyata benar, mereka memesan kamar. Waktu mendatangi kamar itu, kemudian Bu Nuni masuk. Hatinya hancur melihat Pak Sinan dan Melati ternyata habis melakukan hubungan badan. Bahkan Melati merekam hubungan badan itu di HP-nya. Emang gila sih Melati ini. Kemudian Bu Nuni membawa Melati dan Pak Sinan untuk berbicara di rumah. Dan kemudian hasilnya mereka sama-sama suka. Setelah itu Bu Nuni bercerai dengan Pak Sinan. Kemudian Pak Sinan menikah dengan Mawar. Mereka membuka usaha masing-masing. Setahun kemudian terdengar usaha milik Pak Sinan bangkrut. Usaha milik Bu Nuni berkembang pesat. Tak lama setelah itu, datanglah seorang pegawai yang bernama Nina. Ternyata Nina adalah sahabat Melati dulu. Dia adalah saksi kejamnya niat Melati saat merebut suami orang. Bahkan
Nina saat itu adalah orang yang menemani Melati ke orang pintar untuk meminta syarat agar bisa merebut Pak Sinan dengan cepat. Ternyata Melati melakukan ritual kotor yang bernama sihir balut. Dia harus mencampurkan darah haidnya setiap bulan kepada makanan yang dimakan oleh Pak Sinan. Sungguh jijik dan juga sangat mengejutkan bagi Bu Nuni saat itu. Bahkan agar Melati bisa menjadi perhatian semua orang, termasuk Bu Nuni, dia harus mengambil sperma Pak Sinan dan mencampurnya dengan air liur. Nanti setelah tercampur, maka dia akan menuangkan air itu ke nasi yang akan dimakan ke siapapun. Juga agar ritual itu sempurna, Melati harus sesering mungkin melakukan oral seks. Jadi, pisangnya Pak Sinan harus dikokop sesering mungkin agar Melati bisa membaca Jompa Jampi untuk menyempurnakan ritualnya. Sungguh terkejut mendengar hal itu. Melati yang dianggapnya adalah gadis yang baik ternyata ular yang berbisa. Bu Nuni hanya bisa berdoa agar segala dosa yang dilakukan oleh Melati diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pertanyaan demi pertanyaan yang dialami oleh Bu Nuni selama ini terjawab sudah. Memang saat dulu masih bersama dengan Pak Sinan, banyak sekali kejadian yang tak masuk akal yang terjadi di rumahnya, seperti banyak penampakan dan juga banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi. Ada pula kejadian yang disaksikan oleh Bu Nuni langsung yang terjadi di rumahnya saat itu, di mana ada bola api yang melayang-layang di dalam kamarnya, kemudian menghilang. Setelah Pak Sinan bangkrut, dia dikabarkan bercerai dengan Melati, dan Bu Nuni tidak mengerti kabar selanjutnya dari mereka. Hingga suatu hari, datang sepasang suami istri yang bertamu ke rumah Bu Nuni. Ternyata mereka adalah orang tua Melati. Saat ditanya ada keperluan apa mereka datang kemari, ternyata mereka membawa kabar yang mencengangkan bahwa Melati dikabarkan koma di rumah sakit. Sang ibu meminta tolong kepada Bu Nuni agar mau menjenguk Melati di rumah sakit, karena Melati sering menyebut nama Bu Nuni sebelum koma. Karena merasa kasihan, akhirnya Bu Nuni mau menjenguk Melati yang saat itu memang tak sadarkan diri. Bu Nuni hanya bisa pasrah kepada Tuhan agar Melati diberikan yang terbaik untuk hidupnya. Entah mengapa saat itu Bu Nuni ingin sekali membacakan doa di telinga Melati. Kemudian dengan sendirinya Bu Nuni berdoa. Namun setelah itu Melati dinyatakan meninggal dunia. Selesai sudah ceritanya. Terima kasih telah mengikuti sampai selesai. Silahkan meninggalkan komentar kalian untuk kesannya selama mendengarkan. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.